La haula wala quwwata illa billah. Bikin geger. Inilah detik-detik Gus Samsudin menarik keris dalam sungai hingga berdialog dengan jin. Gusti pangeran kula nyuwun ngapura. Buya Yahya bongkar kitab Al-Awfaq, rujukan Gus Samsudin Jadab, isinya bikin kaget. Itu dusta atas nama Imam Ghazali. Tidak pernah ada dan jangan dibaca kitab Al-Awfaq. Tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab Al-Awfaq. Cerdas, Dr. Richard Lee Skakmat, pengacara para dukun yang kekeh ingin penjarakan sang pesulap merah. Dan heboh muncul sosok yang mengaku cicit Mbah Priok, tantang pesulap merah adu kesaktian kebal sampai siap naik ring Deddy Kobuser. Lantas seperti apa pula girangnya Gus Samsudin usai pulang dari Jakarta? Simak selengkapnya berikut ini. Dim, aku teko Jakarta. Oh, tenan aku wis tekan Jakarta. Kilo enek ondo iso munggah dhewe ya Allah. Wes stres Udin niki. Oh iya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Gus Samsudin Jadab. Nama tersebut rasanya memang tak asing di telinga beberapa waktu belakangan. Namanya semakin dikenal publik pasca Marcel Radival sang pesulap merah membongkar ilmu pengobatannya yang diduga hanyalah sebuah trik. Gus Samsudin, sosok yang dulunya bukan siapa-siapa tersebut, kini disebut memiliki kesaktian hingga memiliki sebuah padepokan megah di Jawa Timur. Namun dibalik itu semua, para warganet tentunya begitu penasaran dari mana ilmu tersebut. Mengingat Gus Samsudin yang dulunya hanyalah pengepul rongsokan. Dilansir dari media sosialnya, beginilah detik-detik Gus Samsudin pamer kesaktian hingga berhasil menarik benda-benda dari kalung hingga keris dari dalam sungai. Tak cuma itu bikin geger, Gus Samsudin juga terlihat berdialog dengan seseorang yang disebut kesurupan. Pria berambut gondrong tersebut juga disebut berdialog dengan jin. Namun tentu saja aksi Gus Samsudin tersebut ramai dibanjiri komentar-komentar nyinyir dari para warganet. Dalam sebuah tayangan, Gus Samsudin mengaku saat berada di pesantren mempelajari berbagai kitab, salah satunya kitab Al-Awfaq. Lantas bagaimana pandangan Buya Yahya terkait kitab Al-Awfaq? Buya Yahya menjelaskan di kalangan santri dikenal dengan kitab Al-Awfaq yang di dalamnya macam-macam amalan agar bisa begini dan begitu. Dan kitab tersebut dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Namun para ulama yang mengenal Imam Ghazali sepakat mengatakan bahwa itu dusta. Kalau kitab tersebut dinisbatkan kepada Imam Ghazali itu adalah bohong, karena Imam Ghazali ahli syariat. Sedang kitab Awfaq banyak sekali keanehan-keanehan dan itu adalah dusta. Bahkan Buya Yahya melarang keras membaca kitab Awfaq karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat. Dusta atas nama Imam Ghazali. Tidak pernah ada dan jangan dibaca kitab Al-Awfaq. Tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab Al-Awfaq. Di sisi lain, setelah pesulap merah diduga membongkar trik para dukun, membuat para dukun ramai-ramai menggeruduknya. Para dukun ramai melaporkan pesulap merah ke polisi. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee bak berhasil skakmat pengacara para dukun. Artinya kalau si Marcel bilang santet itu tidak ada, dia belum cerdas. Kalau santet itu ada, kenapa nggak disantet aja Marcelnya? Ya, dalam sebuah tayangan, pengacara para dukun Firdaus mengatakan bahwa jika Marcel tak percaya santet, berarti Marcel bukan orang yang cerdas. Mendengar pernyataan sang pengacara, Dr. Richard justru menantang bak skakmat sang pengacara. Dokter mengatakan jika santet memang ada, mengapa pesulap merah tak disantet saja?
Firdaus justru mengatakan orang viral tak bisa disantet. Wow. Untuk menyantet seseorang itu tidak bisa pada saat lagi viral, dan karena itu kan ilmu berdasarkan doa metafisika. Oh, nggak Doa bisa kita waktu lagi viral, iya nggak nggak bisa langsung. Melihat keberanian Dr. Richard Lee yang langsung berkomentar di depan sang pengacara, membuat para warganet ramai mengaku salut dan memuji sang dokter. Sementara itu, belum usai perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah, kini tiba-tiba saja muncul sosok anak muda yang mengaku cicit Mbah Priok. Ia adalah Habib Jidan. Marcel ditantang adu tembak dengan jarak 2 meter oleh Muhammad Salim Jidan Al-Habsyi yang merupakan perwalian dari LSM Persatuan Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia. Sebelumnya Marcel pernah mengatakan bahwa anti tembak itu tidaklah ada. Bahkan Habib Jidan juga bersedia adu ring dengan Marcel di acara Deddy Corbuzier. Namun, benarkah Deddy Corbuzier siap menjembatani keduanya untuk bertemu? Melihat tantangan tersebut membuat para warganet berkomentar jika memang benar anti peluru, mengapa tak jaga perbatasan saja? Bahkan banyak warganet yang lebih setuju jika Habib Jidan dan Marcel bertemu di ring tinju ketimbang adu kebal. Sebelumnya, di tengah-tengah viralnya kesaktian Gus Samsudin, video sang Gus kembali bikin geger. Namun kali ini bukan tentang kesaktian. Ya, dalam tayangan tersebut Gus Samsudin terlihat begitu senang sepulang dari Jakarta. Wajahnya sumringah saat menaiki eskalator. Ia terlihat tertawa senang serta bersyukur bisa menaiki tangga yang bisa berjalan. Melihat tingkah Gus Samsudin membuat para warganet ngakak. Namun tak sedikit pula yang justru berkomentar nyinyir. Mending gini loh, bikin konten lawak aja, biarpun ngapung tapi nggak ngerugiin siapa-siapa, daripada nipu-nipu seperti yang diperbincangkan, tulis seorang netizen. Hati-hati Din, itu tangga goib, bisa gerak sendiri, tulis seorang warganet. Ada pula yang berkomentar nyinyir, garing lu, setelah praktek dukun yang nggak ada pasien, dia coba peruntungan konten dengan pansos ke eskalator. Viralnya kisru antara pesulap merah dan Gus Samsudin bak menjadi tren baru. Bahkan baru-baru ini ramai saat ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dalam momen gerak jalan, ada sebuah kelompok yang memakai tema pesulap merah dan Gus Samsudin, di mana ada yang memakai kostum pesulap merah menjadi pemimpin barisan dan anggotanya memakai kostum Gus Samsudin. Artis Pak Wong yang mengunggah video tersebut juga menuliskan, persatuan bangsa harus seperti ini, membawa ke jalan yang benar. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, tulis Baim. Yang ramai dikomentari warganet, pesulap merah dengan para dukun Indonesia. Wah, kita doakan segera berdamai ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono. Ojo nesu-nesu tenan. Jangan lupa subscribe.